Dari grup neraka hingga strategi jitu, inilah perjuangan epik tim bulu tangkis Indonesia menuju kejayaan di Olimpiade Paris 2024. Selamat datang, para penggemar bulu tangkis Indonesia. Hari ini kita akan membahas perjalanan tim bulu tangkis kita menuju Olimpiade Paris 2024. Persiapkan diri Anda untuk kisah penuh semangat dan tantangan yang akan membuat Anda berdebar-debar. Mari kita mulai dengan pasangan ganda campuran andalan kita, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan RIPIT. Mereka tengah menghadapi tantangan besar di grup A, yang dijuluki grup neraka. Bayangkan, mereka harus berhadapan dengan jagoan-jagoan dunia seperti Zheng Siwei dan Huang Yaqiong dari Tiongkok, Kim Won-ho dan Jeng Naeun dari Korea Selatan, serta wakil tuan rumah Tom Gikquel dan Delphine Del Rue. Sungguh persaingan yang luar biasa ketat. Namun, jangan khawatir. Basri Yusuf, anggota tim ad hoc Olimpiade Paris 2024 yang bertanggung jawab di bidang sport science, tetap optimis dengan kemampuan RIPIT. Ia mengingatkan kita bahwa dalam Olimpiade, segalanya mungkin terjadi. Seringkali, yang tak diunggulkan justru menjadi juara. Bukankah itu membuat kita semakin bersemangat? Basri menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap calon lawan. Tim pelatih harus jeli mengamati kekuatan dan kelemahan lawan, serta meminimalkan kesalahan sendiri. Setiap pukulan, setiap langkah, dan setiap strategi akan sangat menentukan. Bukankah ini membuat Anda penasaran dengan apa yang akan terjadi di lapangan nanti? Sementara itu, mari kita dengar dari Sutio, ayah dari Pita Haningtyas Mentari. Beliau mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan putrinya tampil di ajang sekelas Olimpiade. Sutio menyadari beratnya persaingan, terutama di grup A yang penuh bintang. Namun, ia melihat ini sebagai amanah dari Allah untuk berjuang atas nama Indonesia tercinta. Bukankah semangat dan keyakinan seperti ini yang membuat kita bangga sebagai bangsa? Sutio berpesan kepada putrinya untuk menikmati setiap pertandingan dan berjuang semaksimal mungkin. Ia percaya bahwa dengan kekuatan dan kemudahan dari Allah, segalanya mungkin terjadi. Bukankah pesan ini juga relevan untuk kita semua dalam menghadapi tantangan hidup? Beralih ke sektor tunggal putra, kita memiliki dua pejuang handal, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Mereka kini tengah menjalani training camp di Chambly, mempersiapkan diri untuk pertarungan besar di Paris. Pelatih tunggal putra, Irwansyah, mengungkapkan bahwa mereka telah memasuki periode persiapan spesifik, fokus pada strategi menghadapi lawan-lawan di fase grup. Jonathan akan berjuang di grup L bersama Lakshya Sen dari India, Kevin Chordon dari Guatemala, dan Julien Charragi dari Belgia. Sementara itu, Ginting siap menggempur grup H yang diisi oleh Thomas Junior Popov dari Prancis dan Howard Hsu dari Amerika Serikat. Persaingan yang menarik, bukan? Irwansyah melihat kesiapan mental yang luar biasa pada Jonathan dan Ginting. Pengalaman mereka di Olimpiade Tokyo 2020 telah menjadi pelajaran berharga. Kini, mereka tampil dengan kedisiplinan dan kebiasaan positif yang menjanjikan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bukankah ini membuat kita semakin yakin akan kesuksesan mereka? Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari perjuangan tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Paris? Akankah RIPIT mampu menaklukkan grup neraka? Dunia olahraga bulu tangkis sedang heboh dengan kontroversi terbaru menjelang Olimpiade 2024. Kali ini, sorotan tertuju pada atlet kebanggaan Indonesia, Jonathan Christie, yang lebih dikenal dengan panggilan akrabnya, Jojo.
Pernahkah Anda membayangkan seorang atlet top dunia harus menghadapi ketidakadilan dalam sebuah kompetisi bergengsi? Inilah yang sedang terjadi saat ini. Bayangkan saja, Jojo yang merupakan unggulan ketiga dunia, justru mendapatkan perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pesaingnya, Anders Antonsen dari Denmark, yang berada di posisi keempat. Ironis bukan? Padahal seharusnya, peringkat yang lebih tinggi mendapatkan keuntungan lebih besar. Mari kita lihat lebih detail. Jojo harus berjuang keras di grup L, bermain 3 kali di fase grup, dan tidak mendapatkan kesempatan bye pada babak 16 besar. Sementara itu, Antonsen yang berada di grup E hanya perlu bermain 2 kali di fase grup dan langsung melenggang ke perempat final. Bukankah ini terdengar tidak adil? Jika dihitung secara keseluruhan, jalan Jojo menuju final akan dipenuhi dengan 7 pertandingan yang melelahkan. Di sisi lain, Antonsen hanya perlu melalui 5 pertandingan untuk mencapai final yang sama. Perbedaan 2 pertandingan ini tentu bukan hal yang sepele dalam sebuah turnamen sekaliber Olimpiade. Melihat situasi ini, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, tidak tinggal diam. Mereka mengambil langkah tegas dengan menyampaikan protes resmi kepada Badminton World Federation, BWF. Bambang Roedianto, selaku Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri PBSI, menjadi ujung tombak dalam menyuarakan ketidakadilan ini. PBSI memahami bahwa sistem ini sudah berjalan, namun mereka tetap meminta BWF untuk melakukan penyesuaian. Salah satu usulan mereka adalah mengatur jadwal pertandingan yang lebih manusiawi, sehingga Jojo memiliki waktu istirahat yang cukup di antara pertandingan-pertandingannya yang padat. Selain itu, PBSI juga menyarankan agar sistem yang dianggap tidak adil ini tidak digunakan lagi dalam turnamen-turnamen mendatang. Bagaimana tanggapan BWF terhadap protes ini? Melalui surat elektronik yang dikirimkan kepada PBSI, BWF menyatakan bahwa kondisi yang kurang menguntungkan bagi Jojo ini merupakan hasil dari proses drawing atau pengundian. Namun, mereka tidak menutup mata terhadap masalah ini. BWF berjanji akan melakukan evaluasi terhadap sistem drawing yang digunakan dan akan berusaha mengatur jadwal pertandingan yang lebih baik, terutama bagi para pemain di grup L seperti Jojo. Kontroversi ini membuka mata kita terhadap kompleksitas dalam penyelenggaraan turnamen olahraga internasional. Di satu sisi, kita ingin melihat kompetisi yang adil dan seimbang. Namun di sisi lain, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengaturan jadwal dan sistem pertandingan. Lantas, bagaimana nasib Jojo dalam menghadapi tantangan ini? Akankah ia mampu mengatasi rintangan tambahan ini dan tetap bersinar di Olimpiade 2024? Atau justru ketidakadilan ini akan memicu semangatnya untuk membuktikan diri bahwa ia layak menjadi yang terbaik? Satu hal yang pasti, kontroversi ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar bulu tangkis dunia. Banyak yang mendukung protes PBSI dan berharap ada perubahan sistem di masa depan.